Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Sumiari Dewi, NIM 223724667, instansi kerja di SMA Negeri 1 Panawangan. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan guru tertentu 1 tahun 2025, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Assalamualaikum. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan bahagia ya. Amin. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu yuk. Silahkan pimpin. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungannya. Amin. Untuk selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir ya? Bella sakit, suratnya ada di meja, sama Saudi. Iya, Ibu cek dulu sebentar. Oh iya, Della sakit. Sama Pak Uji, izin ya. Kita doakan yang sedang sakit mudah-mudahan secepatnya bisa kembali sekolah lagi ya. Amin. Berarti semuanya sekarang sudah hadir. Siswa di kelas ini ada 32 orang, tidak hadir 2 orang, berarti jumlahnya 30 orang ya. Oke. Teman-teman. Hari ini kita akan mempelajari Perang Dunia Kedua. Iya. Sudah pernah dengar? Ya. Ibu. Ya. Bertanya Ibu. Ya. Saat ini yang sedang terjadi apakah perang antara Palestina, Israel dan Iran bisa dikatakan sebagai awal dari Perang Dunia Ketiga? Wah. Sangat bagus sekali ya pertanyaannya. Kira-kira yang bisa jawab nggak? Situasi di Timur Tengah yang memang sangat kompleks sekali, belum dikatakan sebagai Perang Dunia Ketiga ya teman-teman. Karena apa? Karena yang namanya Perang Dunia biasanya melibatkan banyak negara besar dan memiliki dampak global yang luas. Mari kita pantau situasi ini dan berharap mudah-mudahan situasinya cepat membaik. Dan semoga Palestina cepat merdeka. Amin. Amin. Dan semuanya berakhir dengan damai ya. Amin. Oke. Kita balik lagi ke Perang Dunia Kedua. Karena hari ini sudah siang, mungkin kalian juga kurang konsentrasi ya. Setelah tadi mata pelajaran yang lain, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu teman-teman. Nah. Ibu akan menjelaskan sedikit. Nah, ice breaking yang akan kita lakukan yaitu judulnya Perang dan Damai. Apabila Ibu menyebutkan kata perang, kalian berdiri, tangan seperti pistol, dan menyebutkan kata dor. Itu ya. Kemudian kalau Ibu menyebutkan kata damai, kalian berposisi duduk, lalu bertepuk tangan 3 kali sambil menyebutkan prok. Bisa kita mulai? Bisa. Oke. Perang. Damai. Perang damai. Damai perang. Oke, tepuk tangan dulu dong buat kita.
Nah, sekarang sudah siap, kalian sudah semangat, sudah berkonsentrasi. Sebelum memasuki inti dari materi, Ibu mau kasih motivasi terlebih dahulu berkaitan dengan materi yang akan kita bahas. Motivasinya itu di tanganmu ada masa depan, maka tentukanlah dengan bijak. Kalian paham apa maksudnya? Kata ini memiliki arti yang sangat mendalam. Kalian mempunyai tanggung jawab atas kendali diri kalian untuk memilih masa depan. Jadi, tentukanlah dengan bijak dan sebaik-baiknya. Oke. Sebelumnya, di pertemuan kemarin, kita sudah belajar mengenai Perang Dunia I. Ada yang masih ingat materi Perang Dunia I? Iya, Dikri. Silahkan. Perang Dunia I tahun 1914 sampai dengan 1918 adalah konflik global yang melibatkan banyak negara, dipicu oleh nasionalisme, imperialisme, dan aliansi kompleks, berakhir dengan perjanjian Versailles yang memaksa Jepang bertanggung jawab. Oke, good job. Nah, selanjutnya, apakah Perang Dunia I benar-benar berakhir dengan damai? Ya, silahkan. Perang Dunia I tidak sepenuhnya berakhir damai. Perjanjian Versailles yang ditandatangani pada tahun 1919 memang mengakhiri perang, tetapi banyak pihak merasa bahwa perjanjian tersebut tidak adil dan menimbulkan ketidakpuasan terutama di Jerman. Oke, good job ya teman-teman. Selanjutnya, bagaimana peristiwa yang terjadi setelah Perang Dunia I? Ya, Bu. Iya, silahkan. Setelah Perang Dunia I, Jerman mengalami krisis ekonomi dan ketidakpuasan yang dimanfaatkan oleh Partai Nazi untuk berkuasa. Jerman kemudian melakukan agresi militer memicu Perang Dunia II. Oke, good job ya. Tentunya kalian sudah mempelajari mengenai Perang Dunia I. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Di sini Ibu akan memberikan pertanyaan, coba lihat baik-baik. Nah, siapakah mereka? Belum ada gambarnya ya. Nah, ini dia. Foto pertama, ada yang kenal gak? Iya, siapa dia? Gambar pertama adalah Ya. Adolf Hitler adalah diktator Nazi Jerman yang memicu Perang Dunia II dan Holocaust menyebabkan kematian jutaan orang. Oke, good job. Selanjutnya, nah, ada yang ngepen sama ini? Kira-kira siapa ini? Saya, Bu. Ih, dari Italia, ya silahkan. Tani. Gambar kedua adalah Benito Mussolini adalah diktator Italia yang memimpin Partai Fasis Italia dan bersekutu dengan Adolf Hitler. Selama Perang Dunia Kedua, Mussolini dikenal karena kebijakan otoriter dan agresif. Oke. Satu lagi teman-teman. Nah, yang ini ganteng ya. Ini dari Jepang. Nah, siapakah dia? Saya, Bu. Iya, silahkan. Kaisar Hirohito adalah Kaisar Jepang yang memerintah selama Perang Dunia II. Oke. Nah, selanjutnya, di sini ada pertanyaan pemantik ya. Apa yang menyebabkan konflik sebesar Perang Dunia II bisa terjadi? Iya, silahkan. Pasca Perang Dunia Kedua disebabkan oleh bangkitnya nasionalisme dan fasisme. Ketidakpuasan pasca Perang Dunia I, ekspansionisme, kegagalan tiga bangsa-bangsa, dan kebijakan imperialisme yang gagal mencegah agresi. Oke. Sepertinya kalian sudah mencari tahu ya materi tentang Perang Dunia Kedua. Ada lagi pertanyaan yang lainnya. Bagaimana peristiwa dan dampak dari Perang Dunia Kedua? Oke, Jani. Perang Dunia II menyebabkan kematian massal, penghancuran infrastruktur dan
Perubahan peta politik dunia, dampaknya termasuk pembentukan PBB dan perang dunia di antara blok barat dan timur. Oke, good job. Nah, kalian sudah ada gambaran tentunya tentang materi yang akan kita pelajari. Sekarang Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang kita lakukan. Yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menganalisis faktor penyebab Perang Dunia II, kemudian mengidentifikasi peristiwa Perang Dunia Kedua, yang ketiga, menjelaskan dampak Perang Dunia Kedua bagi dunia dan keterkaitannya dengan Indonesia. Yang keempat, menyajikan hasil analisis materi Perang Dunia Kedua dalam bentuk proyek kreatif. Yang kelima, mengambil hikmah dari peristiwa Perang Dunia Kedua. Jadi, nanti setelah kalian diberikan materi bahan ajar, kalian akan ditugaskan untuk membuat suatu proyek dari hasil analisis materi yang dipelajari. Ibu akan memberikan gambaran mengenai model pendekatan dan strategi pembelajaran. Nah, untuk modelnya kita memakai PJBL atau Project Based Learning. Untuk pendekatannya menggunakan deep learning, mindful, meaningful, dan joyful. Sedangkan untuk strateginya yaitu berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Ada konten, proses, dan produk. Nah, untuk yang selanjutnya, sebelum Ibu membagi kalian dalam suatu kelompok, Ibu akan memberikan kalian asesmen diagnostik. Asesmen ini sebagai penentuan kalian pembagian kelompok dengan gaya belajar dan pemahaman awal kalian. Nah, untuk asesmen diagnostik ini, Ibu akan memberikannya di Google Form, yang linknya akan Ibu sampaikan di WA. Coba dibuka WA-nya ya. Udah ada? Nah, silahkan kalian mulai isi Google Form-nya. Waktunya tidak banyak ya, cuman 1 menit aja cukup. Silahkan. Isi nama dan jawab pertanyaan ya. Udah bisa masuk semua? Oke, silahkan isi. Baik. Waktunya udah selesai? Udah semuanya? Nah, kemudian nanti Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan minat dan gaya belajar kalian, sesuai dengan yang tadi kalian jawab di Google Drive. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan memperlihatkan video pembelajaran untuk materi Perang Dunia Kedua. Silahkan kalian cermati baik-baik. Media dan berikan sekitar 100 juta orang terlibat dalam perang ini dengan sedikitnya sekitar 50-70 juta orang tewas di seluruh dunia. Itu karena serangan bom udara, kelaparan, dan wabah penyakit. Jutaan orang juga kehilangan pekerjaan dan tempat tinggal akibat dipaksa untuk ikut berperang. Semuanya ini adalah akibat Perang Dunia Kedua yang disebut sebagai konflik terbesar dan paling destruktif sepanjang sejarah.
yang terjadi di darat, laut, dan udara. Perang ini adalah perang yang melibatkan banyak negara di dunia, termasuk semua kekuatan besar. Lalu apa pemicunya? Yang dipahami secara umum, Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 yang dimulai dengan invasi Jerman ke Polandia. Kemudian diikuti serangkaian pernyataan perang oleh Prancis dan Britania terhadap Jerman. Kebangkitan fasisme di Eropa, Perang Saudara Spanyol, Perang Tiongkok-Jepang yang kedua, lalu konflik perbatasan Soviet Jepang, dan ketegangan pasca Perang Dunia Pertama. Dalam perang, ada beberapa medan yang jadi tempat perselisihan. Di Eropa Barat, dimulai dengan serangan kilat Jerman ke Denmark, Norwegia, Belgia, Belanda, dan Luxembourg. Jerman kemudian melanjutkan serangannya ke Prancis dan berhasil menguasai setengah dari Prancis. Jerman pun mencoba menyerbu Inggris, tapi gagal karena pertahanan Inggris lebih unggul. Lalu di Eropa Timur, setelah berhasil menduduki Polandia, Jerman juga menginvasi Rumania, Hungaria, Bulgaria, dan Yugoslavia. Negara-negara ini kemudian ditarik masuk ke dalam blok poros, kecuali Yugoslavia, yang memilih melakukan perlawanan gerilya sehingga menyulitkan posisi Jerman. Perhatian Jerman kemudian beralih ke Uni Soviet, di mana Jerman memilih melanggar perjanjian perdamaian yang pernah mereka sepakati. Uni Soviet sempat kewalahan, tapi akhirnya mendapat bantuan dari Amerika. Si Soviet pun jadi lebih unggul dan bisa mendesak mundur Jerman. Medan pertempuran juga menjangkau Eropa Selatan sampai Afrika Utara, di mana blok poros bertujuan menguasai Mesir. Tapi serangan berhasil digagalkan dan membuat Italia mundur. Sementara di Asia, si Jepang melakukan invasi di Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya dengan mulai melakukan serangan udara atas pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat. Dalam setiap rentetan perang, beberapa peristiwa penting terjadi, terutama yang melibatkan kematian massal warga sipil, termasuk Holocaust dan pemakaian senjata nuklir dalam peperangan. Dalam rentetan perang juga ada banyak strategi perang baru yang diterapkan setiap negara. Jerman misalnya menerapkan taktik Blitzkrieg dengan menerapkan gabungan serangan udara-darat dan penggunaan divisi tank panzer secara cepat. Perang Dunia Kedua berlangsung lebih lama dari Perang Dunia Pertama. Mulai berakhirnya Perang Dunia Kedua ditandai dengan terpukul mundur dan semakin melemahnya blok poros. Jerman berhasil ditaklukkan oleh tentara sekutu dan menyerah, kemudian diikuti dengan peristiwa bunuh dirinya Adolf Hitler. Kekalahan Jerman ini lalu memicu kekalahan anggota blok poros lainnya. Amerika Serikat pun menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, membuat Jepang juga ikut menyerah. Perang Dunia Kedua resmi berakhir dengan ditandatanganinya dokumen gencatan senjata oleh blok poros. Berakhirnya Perang Dunia Kedua lalu mengubah haluan politik dan struktur sosial dunia. Perserikatan bangsa-bangsa lalu didirikan untuk memperkuat kerjasama internasional dan mencegah konflik-konflik. Kekuatan besar yang jadi pemenang perang seperti Amerika Serikat, lalu Uni Soviet, Tiongkok, Inggris, dan Prancis menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Sementara itu, pengaruh kekuatan-kekuatan besar Eropa mulai melemah dan kemerdekaan mulai bermunculan di Asia dan Afrika. Oke, seru nggak? Nah, itulah materi mengenai Perang Dunia Kedua. Setelah ini, Ibu, ada pertanyaan nih. Nah, tadi kan kalian sudah lihat bagaimana alurnya ya, yang disertai dengan gambar, kemudian penjelasan yang sangat detail. Kemudian, pertanyaannya adalah, setelah kalian melihat video tadi, bagaimana kita dapat menyajikan informasi tentang Perang Dunia Kedua, mulai dari penyebab, peristiwa, dan dampak ke dalam bentuk suatu proyek yang kreatif. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, Ibu akan langsung mengarahkan kalian ke pembuatan proyek, teman-teman. Tadi Ibu sudah melihat jawaban di Google Form kalian, Ibu sudah
membagi kalian ke dalam 5 kelompok. Yang nama-namanya Ibu akan bagikan lewat WA group ya. Ya. Oke. Untuk kelompoknya Ibu bagi ke dalam 5 kelompok dengan 3 gaya belajar yang berbeda. Yang pertama ada gaya visual, yang kedua ada auditori, yang ketiga ada kinestetik. Dengan bahan ajar dan produknya berbeda pula. Silahkan dilihat. Nah, silahkan kalian untuk berpindah posisi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yuk, dimulai. Kelompok 1 di sebelah mana? Itu ya. Kelompok 1 ini nama kelompoknya. Kelompok 2. Oke. Kelompok 3. Kelompok 4. Dan kelompok 5. Itu ya. Silahkan. Nah, teman-teman, gaya belajar visual ada 2 kelompok. Kelompok pertama dan kelompok kedua. Akan Ibu berikan bahan ajar berupa video berbentuk infografis. Untuk kalian analisis ya. Sebagai produknya, kelompok 1 membuat mind map digital. Dan kelompok 2 membuat poster digital. Kemudian gaya belajar auditori. Nah, bisa kalian lihat. Ada 2 kelompok juga. Kelompok 4 dan kelompok 3. Kelompok 3 nanti dan kelompok 4 akan Ibu berikan video berbentuk storytelling. Untuk kalian analisis ya. Sebagai produknya, kelompok 3 membuat cerita sejarah dan kelompok 4 membuat puisi sejarah. Terakhir, gaya belajar kinestetik. Ada 1 kelompok ya. Akan Ibu berikan bahan ajar berupa video berbentuk cuplikan film atau dokumenter. Nah, sebagai produknya, kelompok 5 nanti akan membuat video. Kalian siap? Untuk video yang tadi Ibu sebutkan, sudah Ibu sertakan linknya di LKPD yang akan Ibu bagikan sekarang. Ataupun kalau misalnya kurang jelas, nanti Ibu share ulang lewat WA group ya. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya. Silahkan. Ya, iya. Coba kalian perhatikan di sana di LKPD terdapat langkah-langkah pengerjaan produk masing-masing ya. Untuk yang pertama, guru membagi siswa di kelas menjadi 5 kelompok. Kemudian setiap kelompok diberi tugas proyek yang berbeda yang disesuaikan dengan minat dan gaya belajar kalian. Kemudian pahami dan pelajari materi Perang Dunia Kedua, baik itu penyebab, peristiwa, dan dampak dari berbagai sumber. Videonya sudah Ibu sertakan ya. Kemudian sudah Ibu bagikan tugas produknya mulai dari kelompok 1 sampai kelompok terakhir. Gunakan aplikasi penunjang pembuat tugas seperti Canva, KineMaster, CapCut, dan lain-lain. Boleh ya, untuk menunjang pembuatan produk kalian. Nah, nanti
Tugas proyek itu dipresentasikan di depan kelas oleh satu orang perwakilan. Nah, selain daripada membuat tugas, kalian juga diminta untuk mendokumentasikannya. Nanti tugas filenya dan foto itu dikirimkan melalui Google Drive yang nantinya dikirimkan ke alamat email ibu. Itu ya. Silahkan kita mulai saja. Kita lihat video yang sudah ibu bagikan. Sudah ada linknya? Silahkan ditonton dulu. Kalian pelajari materi dari bahan ajar video pembelajaran di HP kalian masing-masing. Kita pergunakan handphone sebagai media pembelajaran yang positif ya teman-teman. Selain daripada tadi tugas kelompok LKPD yang ibu sudah berikan, di sini juga ada lembar penilaian diri yang harus kalian tulis ya, yang harus kalian isi. Ibu akan bagikan juga, silahkan sambil ibu cek pada kelompoknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke. Kamu nih kelompok ini ada 6 orang ya? Boleh berpindah ke sana? Ya, boleh berpindah ke sana. Jadi kelompok 5 aja ya. Ya, silahkan supaya enak. Ya. Ibu, Ya. Saya mau baca puisinya langsung, Bu. Nanti waktunya dikasih berapa menit? Maksimal 3 menit ya. Oke, jadi puisinya cukup 2 halaman HPS juga bisa ya. Ini 5 orang. Silahkan isi ya. Ya. Boleh nggak cerita sejarahnya memakai suara dari aplikasi? Aplikasinya CapCut apa-apa? Oh, boleh. Boleh. Teks jadi audio ya? Oke, sip, boleh ya. Iya. Elemen dalam poster ya. Boleh dijelaskan per elemennya lebih baik, tapi kalau misalkan tidak juga, kalian mau langsung membahas materi tidak apa-apa. Iya, sama-sama. Ini 5 orang ya. Ini kelompok 1, 5 orang. Ya. Di PowerPoint. Boleh. Ya, nanti kan di HP kamu ada Microsoft ya. Nah, boleh di PowerPoint. Satu lagi. Ini kelompok 5 iya. Naskah videonya harus ditulis. Naskah boleh disertakan ya. Diketik aja di Word. Nanti filenya kirim. Oke. Silahkan diisi ya. Oke. Sambil Ibu cek pengerjaannya, silahkan kalian sambil dipelajari dulu materinya ya. Videonya sudah bisa dibuka? Iya, bagus. Kalau ada yang mengalami kendala bilang ya. Dan Ibu ingatkan, pembuatan proyek ini tidak lama teman-teman. Ibu cuma kasih waktu 30 menit saja. Ya, silahkan berdiskusi.
Misi. Ini kelompok membuat visi ya. Siapa yang nanti mau bacain visinya? Direkam atau langsung? Langsung ya tadi ya. Kelompok 3 buat ini ya, cerita sejarah ya? Nggak apa-apa nih, tulis aja. Siapa yang buat naskah ceritanya? Oh gitu ya. Nah di sini ada job listnya nih. Siapa yang jadi prestasi gitu. Siapa? Nama anggota kelompoknya nih. Siapa nih yang jadi produsernya? Saya Bu. Oh gitu. Iya Bu. Oke. Berarti jadi potongan-potongan film ya? Iya Bu. Iya. Betul sekali. Iya. Aplikasinya kayak apa? Kan Canva bisa, CapCut ya? Canva. Ya. Suaranya juga ini, suaranya pakai teks audio. Iya. Oke, sip lah. Semangat, lanjutkan. Iya Bu. Iya Bu. Iya. Ada kesulitan nggak? Oh itu, pertempuran Stalingrad. Memasukkan ini ya, materi ke dalam poster ya? Iya, Bu. Oke. Pakai aplikasi apa? Oh, pakai Canva. Iya. Oke. Nantinya dibikin PPT apa foto? Foto. Di sini isi ininya. Nah, job desk-nya siapa yang presentasi, siapa yang oh, membuat mind map. Iya. Oke. Gimana videonya sesuai dengan gaya belajar kalian nggak? Sesuai. Udah dipahami ya? Udah. Lanjutkan ya. Iya Bu.
Kalau ada kesulitan bilang ya. Mana video auditor yang tadi? Coba. Yang auditor. Iya. Ibu juga suka nih gaya bicaranya saat di video ini nih. Jadi gayanya tuh nggak ngebosenin. Gak apa-apa pakai audio aja. Oh, oh. Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video ini. Untuk kesayangan aku Oh, semua dimanapun kalian berada, semoga kalian ini selalu dalam kondisi yang baik dan sehat. Ini juga sama ya. Coba lihat videonya yang tadi ya. Seru loh. Oh, coba lihat bareng-bareng. Kan? Nah, sebagai gambaran buat kalian inspirasi, coba lihat video yang tadi. Takutnya ini dari materinya, coba. Yang visual ya, coba lihat. Ada animasi-animasi lucunya gitu. Coba lihat buka, coba. Yang ini kan Iya, yang pertama. Ini kah? Hmm. Ya, mana lihat? Coba. Iya. Terus ini yang video yang awal tuh. Itu kan biar ada gambaran lucu-lucu gambarnya, coba lihat. Iya. Nah, silahkan kalian tonton. Ada ya? Ya, ini ya apa? Job desk itu, jadi kalian itu yang menjadi produsernya siapa gitu. Kemudian yang mempresentasikan siapa gitu. Iya, satu orang. Atau yang mendesain naskahnya siapa gitu. Jadi bisa dua orang. eh untuk gambarannya, kamu lihat video yang tadi kinestetis sudah ya? Sudah. Nah, itu bisa dijadikan referensi untuk buatan video kalian. Iya, silahkan lanjutkan ya.
Iya, Bu. Semenarik mungkin. Waktunya tinggal 10 menit lagi ya teman-teman. Ya, silahkan diselesaikan. Apa kalian menemui kesulitan? Tidak, Bu. Ini kurang Bahannya begitu. Dari itu coba dari video-video dokumenter. Nanti dibikin dulu naskahnya, kemudian ini dipotong-potong gambarnya atau videonya gitu. Gabung-gabungin. Iya. Oke. Ya nggak apa-apa.
Apa kalian menemui kesulitan? Aman? Oh, oke. Pakai template nggak? Enggak. Elemen-elemennya cari sendiri. Ada kesulitan nggak? Coba ibu lihat. Oh iya. Oh iya. Ini bedainnya warnanya biar oh gitu. Jadi emang bagus ya. Terus kamu masukin dampaknya di sini. Oke. Warnanya udah ada. Iya. Berapa persen lagi tuh? Baru 70%. Iya. Silahkan ya. Ya? Iya, betul. Hmm. Coba ibu lihat yang tadi. Iya, nanti dijelasinnya sesuai dengan ini aja. Iya, singkat padat. Makasih, Bu. Oke, aman ya. Coba ibu lihat hasilnya. Hah? Bukannya di oke. Sip. Ah, kalian juga menyertakan ini ya, notis. Iya, Bu. Siapa yang mendesainnya nih? Siapa yang mau presentasi? Oke. Bagus. Good job.
Mana coba hasilnya Ibu cek. Membuat cerita sejarah ya. Oh iya, kalian udah bikin naskah, tinggal masukin ke aplikasi ya. Iya, Bu. Coba udah ada yang dimasukin ke audio belum? Oke, sip. Lanjutkan ya, tinggal berapa persen lagi nih? Baru 60% ya? Iya. Udah oke. Udah siap bawain PC-nya? Oke. Siapa yang ini? Coba Ibu lihat. Boleh nih. Coba job list-nya. Ini berarti dari materi dituangkan ke dalam puisi ya? Ada tantangan tersendiri nggak? Gimana tantangannya? Lumayan cukup susah juga sih Bu, soalnya pas dengerinnya itu sebenarnya ya pembawaan buat masukin ke puisi itu agak susah. Gitu. Harus merubah konteks kata ya? Oke. Dari materi dirubah ke puisi gitu ya? Udah berapa persen? Coba Ibu lihat hasilnya. Oke. Udah dikirim, Bu. Oh gitu? Iya. Oke, sip. Dokumentasinya udah? Teman-teman jangan lupa dokumentasinya. Iya. Ya, siap. Berarti nunggu yang masih belum itu tinggal yang cerita sejarah, puisi sebentar lagi, kelompok 1 sebentar lagi ya. Oke, semangat-semangat. Silahkan diselesaikan. Nanti setelah ini kita presentasi ya. Ibu sudah tidak sabar ingin melihat hasil karya kalian yang kreatif-kreatif. Tadi Ibu sudah
sedikit melihat hasil karya kalian yang unik, kreatif. Kita tunggu ya teman-teman. Jangan lupa soft file-nya kirim ke Google Drive melalui email Ibu ya. Ya. Nanti Ibu cek. Nah, kelompok 2 udah masuk, kelompok 3 udah masuk, kelompok 5 udah masuk, tinggal kelompok 1 dan kelompok 4. Ya, Ibu masih nunggu. Ibu masukkan ke dalam file. Satu file dulu ya, biar nanti kalian gampang. Lembar penilaian dirinya udah selesai? Sudah. Ibu kumpulkan sekarang boleh? Boleh. Oke. Iya, siap. Nah. Kelompok ini udah selesai? Siap, Ibu cek ya. Nah, ini udah? Kelompok ini udah? Oke, siap. Teman-teman, Ibu cek lagi. Sudah selesai kah? Sudah. Setelah ini, silahkan kalian untuk persiapan presentasi ya. Tentukan satu orang perwakilan sebagai yang mewakili kalian dalam presentasi tersebut. Sudah? Dari kelompok 1 mau siapa nih? Oke. Dari kelompok 2 udah siap? 3. Nah, 4. Udah, 5. Siap ya? Oke, silakan sambil Ibu mempersiapkan hal yang selanjutnya, kalian juga persiapkan buat presentasi ya. Boleh membawa buku ataupun catatan, kemudian nanti kalian bisa mempresentasikan hasil dari produk yang kalian kerjakan. Seperti itu ya. Ibu akan mengecek file yang kalian sudah kirim di Google Drive ke email Ibu.
Baik. Nah, sudah Ibu kelompokkan. Kelompok pertama mind map ya. Yang kedua poster digital, ketiga cerita sejarah, yang keempat puisi, yang terakhir ada video. Sudah siap? Semangat? Oke, kalau seperti itu kita mulai ke sesi presentasi. Untuk presentasi yang pertama akan disampaikan oleh kelompok 1. Dipersilahkan. Kasih tepuk tangan dulu dong biar semangat. Ya. Selamat siang. Siap. Yang perwakilan kelompok 1 akan membahas tentang Perang Dunia II. Berikut adalah map singkat tentang materi ini. Perang Dunia II. Penyebab kegagalan terjadinya Versailles, kebangkitan fasisme Dayabisme, militerisme Jepang, kebijakan appeasement, fakta Molotov dan Ribbentrop. Peristiwa invasi Polandia, pertempuran Britania, operasi Barbarossa, serangan Pearl Harbor, dan jatuhnya Berlin, bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Dampak korban jiwa dan kehancuran, geopolitik, pembentukan lembaga internasional, perkembangan teknologi Open Power. Dengan memahami map ini, kita dapat memahami secara singkat dan jelas tentang Perang Dunia II. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong. Nah, inilah hasil produk dari kelompok 1 tentang mind map digital. Bisa kalian lihat sendiri. Di sana itu mereka memasukkan unsur-unsur mulai dari penyebab, peristiwa, dan dampak ya. Oke. Selanjutnya, kita akan menyaksikan presentasi dari kelompok 2. Sudah siap? Siap. Mengenai poster digital. Silahkan maju. Ini, nah, Selamat siang teman-teman. Perwakilan dari kelompok 2 akan membahas tentang Perang Dunia II dengan bentuk proyek poster. oke, sebentar. Nah, ini ya. Wah, Dalam poster ini mengikuti penyebab, peristiwa, dan dampak, menampilkan ringkasan tentang Perang Dunia II. Mari kita lihat beberapa poin ini. Ada penyebab, yaitu imperialisme, nasionalisme, fasisme, dan perjanjian Versailles. Adapun juga peristiwa, yaitu invasi Polandia, pertempuran Stalingrad, pengeboman Pearl Harbor, dan D-Day. Yaitu dampak juga kita cantumkan di sini, kematian massal, kerusakan infrastruktur, perubahan politik global, dan pembentukan. Poster ini juga menampilkan pesan mendalam, yaitu belajar dari sejarah, hindari kesalahan, dan bangun masa depan yang lebih baik. Terima kasih. oke, terima kasih. Iya, terima kasih. Kita lihat sekali lagi poster yang dibuat oleh kelompok 2. Sangat menarik sekali ya. Di sini ada unsur elemen-elemennya. Ada gambar bumi, kemudian ada gambar api, ada orang yang sedang berperang, dan itu sebagai simbol masa depan kamu memasukkan anak. Oke. Tidak lupa kamu memberikan caption. Silahkan baca teman-teman captionnya. Pelajari sejarah. Oke, bagus sekali ya teman-teman. Kita tepuk tangan sekali lagi. Mungkin produk yang lainnya tidak kalah menarik, tidak kalah bagus. Nah, itu 2 kelompok hasil produk dari gaya belajar visual. Kita akan melihat gaya belajar auditori. Produknya apa sih ya? Dan kelompok 3 apa?
Cerita sejarah. Oke, silahkan langsung saja dipresentasikan. Yuk. Oh, Selamat datang dalam oke, ini berbentuk cerita teman-teman. Jadi kita harus mendengarkan. Silahkan dibuka dulu. Selamat siang teman-teman. Siang. Perwakilan dari kelompok 3 akan membahas tentang Perang Dunia Kedua. Berikut adalah cerita sejarah yang sudah kami buat rekaman audionya. Selamat mendengarkan. Oke. Selamat datang dalam perjalanan menelusuri salah satu babak paling kelam dan paling menentukan dalam sejarah manusia. Perang Dunia II, sebuah konflik yang merenggut puluhan juta jiwa, mengubah peta dunia, dan meninggalkan luka yang mendalam. Mari kita pahami bagaimana api perang ini berkobar, apa saja peristiwa penting yang terjadi, dan bagaimana dampaknya membentuk dunia yang kita kenal hari ini. Bagian pertama, benih konflik. Untuk memahami Perang Dunia II, kita harus kembali ke akhir Perang Dunia I pada tahun ke-1918. Perjanjian Versailles yang dirancang untuk membawa perdamaian justru menanamkan benih-benih dendam. Di tengah kekacauan ekonomi di Jerman, muncullah sosok Adolf Hitler dan Partai Nazi. Negara-negara lain seperti Italia di bawah Benito Mussolini dan Jepang di bawah kepemimpinan militeris juga memiliki ambisi ekspansi. Jerman, Italia, dan Jepang membentuk aliansi yang dikenal sebagai blok poros. Bagian kedua, api yang berkobar. Peristiwa penting. Pada 1 September tahun 1939, Jerman melancarkan invasi ke Polandia. Inggris dan Prancis yang terikat janji dengan Polandia menyatakan perang terhadap Jerman. Perang Dunia Kedua resmi dimulai. Jerman menggunakan serangan cepat dan terkoordinasi antara tank, pesawat tempur, dan infanteri. Pertempuran lainnya tak kalah sengit. Peristiwa-peristiwa yang terjadi ialah Operasi Barbarossa, pertempuran Stalingrad, serangan Pearl Harbor, 6 Juni tahun 1944, yang dikenal sebagai D-Day, pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki. Bagian ketiga, dampak dan warisan pelajaran. Dampak Perang Dunia Kedua sungguh masif dan mengubah tatanan dunia secara fundamental. Korban jiwa dan kehancuran. Lebih dari 70 juta jiwa melayang, baik militer maupun sipil. Kota-kota hancur lebur, infrastruktur lumpuh, dan jutaan orang menjadi pengungsi. Dampak lainnya seperti Holocaust, perubahan geopolitik, pembentukan PBB, perubahan teknologi sampai perubahan dalam sosial budaya. Perang Dunia Kedua adalah pengingat pahit tentang ambisi tak terkendali, kebencian, dan kegagalan diplomasi. Semoga pelajaran dari perang ini terus menjadi pengingat abadi bagi kita semua untuk selalu menjaga perdamaian. Oke, teman-teman. Demikian tugas dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Bagaimana cerita sejarahnya? Seru ya. Oke. Selanjutnya bagaimana nih? Apakah nggak kalah seru? Kita coba lihat presentasi dari kelompok 4. Oke. Ini kelompok 4 mau live action ya? Oke. Yang akan menampilkan puisi sejarah. Oke. Kita lihat visinya. Nah, wah. Mentang-mentang perang jadinya merah ya. Tentang perang. Oke, silahkan. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 4 yang akan membacakan secara langsung proyek yang kami buat dalam bentuk puisi sejarah. Jejak darah di bumi. Oleh kelompok 4. Di ufuk timur, tarik utara. Bayangan kelam menyelimuti bumi.
20 tahun usai luka yang parah, harga perang kembali bangkit gelap. Versailles bisu, janji-janji hampa, ambisi membara, tapi terpenjara. Hitler bangkit dengan swastika perkasa, membakar Eropa dalam api neraka. Polandia jatuh, Metternich melaju, Inggris sendiri, Churchill bergemuruh, Dunkirk evakuasi, semangat gembira demi kebebasan, pantang menyerah. Stalingrad beku, jutaan jiwa gugur. Di pasir Afrika, Romeo bertarung gagah, Pearl Harbor meledak, Pasifik menjadi kultur, Amerika bangkit, sang lawan perkasa. Di kem-kem sunyi, jeritan pertama, Holocaust keji, noda sejarah kelam, anak-anak tak bersalah, mimpi-mimpi terlebut, manusia direnggut, tiada lagi damai. Jadi tiba, pantai Normandia, gelombang sekutu, kebebasan didamba, Berlin runtuh, sang diktator binasa, Jepang menyerah, Hiroshima terpaksa. 6 tahun neraka, dunia berduka, jutaan nyawa melayang sia-sia. Namun dari apa? Harapan membang. PBB lahir demi damai dunia. Perang dunia II, sebuah pelajaran tentang kegelapan dan juga harapan agar tak terulang sejarah kelam. Mari jaga damai selamanya abadi. Terima kasih. Sekian pertanyaan. Luar biasa. Yang mendengarkan sambil merinding ya. Bagaimana kelompok 4 menyajikan materi di dalam puisi sejarah. Alurnya jelas, kemudian suasananya dapat ya. Oke. Kita langsung saja menuju presentasi yang terakhir. Ini tidak kalah menarik karena mereka membuat produk berupa video. Oke, kasih semangat dong. Ya. Yang akan menunjukkan tugas video Iya. yang berjudul Perang Dunia II. Selamat menyaksikan. Perang Dunia Kedua 1939-1945. Sejarah yang mengubah dunia. Bagaimana api perang ini berkobar? Akarnya jauh sebelum 1939. Dengan pasca Perang Dunia Pertama, sanksi berat untuk Jerman, dan kebangkitan ideologi ekstrim seperti Nasisme di Jerman, fasisme di Italia, serta militerisme di Jepang. Kebijakan appeasement oleh kekuatan Barat gagal menghentikan ambisi ekspansi mereka. Puncaknya, 1 September 1939, Jerman menginvasi Polandia. Dunia menyatakan perang. Invasi Polandia, 1 September 1939. Perang berkecamuk di berbagai front. Blitzkrieg Jerman menaklukkan Eropa Barat. Inggris bertahan dalam pertempuran Britania. Invasi Uni Soviet, Operasi Barbarossa, menjadi medan perang paling brutal. Stalingrad, titik baliknya. Serangan Pearl Harbor menyeret Amerika Serikat ke dalam konflik global. D-Day, pendaratan terbesar di Normandia, membuka jalan pembebasan Eropa. Jerman menyerah setelah Berlin jatuh. Perang berakhir di Eropa. Di Asia, bom atom di Hiroshima dan Nagasaki memaksa Jepang menyerah.
Dampaknya tak terhitung. Lebih dari 70 juta jiwa melayang, termasuk Holocaust. Dunia hancur, namun juga bersatu membentuk PBB. Perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet dimulai, mengubah geopolitik global. Bagi Indonesia, pendudukan Jepang melemahkan Belanda, membangkitkan nasionalisme, dan menciptakan kekosongan kekuasaan. Momen emas itu terjadi pada 17 Agustus 1945 saat proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Perang Dunia Kedua adalah pelajaran pahit tentang ambisi dan kebencian. Namun, juga tentang ketahanan, harapan, dan pentingnya menjaga perdamaian. Mari belajar dari sejarah agar tak terulang. Pelajari sejarah. Jaga perdamaian. Kemudian tugas video yang kedua. Oke, tepuk tangan teman-teman. Kalian semua sungguh sangat luar biasa. Tadi Bu sampai kaget lihat bom Hiroshima dan Nagasaki. Kelompok 5 berhasil menyajikan video cuplikan dokumenter yang sangat langka ya. Tadi kamu dari mana dapetnya? Dari YouTube juga? Ya, oke. Teman-teman di sini dari hasil karya yang dibuat teman kalian bisa dong bikin channel YouTube? Inspirasi ya. Oke, bagaimana, masih seru? Proyek yang kalian buat sungguh sangat luar biasa sekali ya, bagus-bagus. Ibu berterima kasih akan hal itu. Nah, untuk selanjutnya karena memang waktu kita terbatas, Ibu cuman dikasih kesempatan satu kali pertemuan 90 menit. Jadi untuk selanjutnya kita akan mengadakan evaluasi. Nah, setelah tadi kita melihat materi, setelah kita menganalisis, kemudian kita akan melaksanakan evaluasi. Ibu sudah menyiapkan post-test berupa pertanyaan yang harus kalian jawab di Quizizz. Silahkan kalian buka grup WA-nya. Ibu akan bagikan linknya di WA grup. Silahkan. Oke. Kita kasih waktu 5 menit cukup ya? Silahkan kalian isi dengan jawaban yang sebaik-baiknya. Tidak usah terburu-buru. Kalian isi dengan sesuai dengan pemahaman yang kalian dapatkan hari ini. Silahkan dibuka. Pengerjaannya secara mandiri saja ya. Dari hati nurani masing-masing, silahkan kalian jawab pertanyaan. Ada yang menemui kendala? Yang pertama, ini nanti masukkan nama, tidak usah pakai kelas, langsung jawab. Silahkan diisi. Silahkan sih.
Ibu bisa melihat nilai kalian secara langsung ya di HP Ibu. Waktunya tinggal 3 menit lagi. Satu menit lagi. Wah, ini ada teman yang mendominasi. Ada yang belum salah loh menjawabnya. Oke, waktunya habis. Ibu tutup ya. Nah, di sini langsung keluar the winner. Yang pertama ada Novita, yang kedua ada Dikri, dan yang ketiga ada Maya. Kasih tepuk tangan dong. Itu yang berhasil menduduki peringkat 1, 2, 3 dalam proses ini ya. Jadi dalam QC ini memang langsung terlihat nilainya. Silahkan kalian lihat apakah nilai kalian itu sudah berada di KKM apa belum. Ada yang sudah bagus, ada yang memang masih kurang ya teman-teman. Oke. Selain daripada itu teman-teman, kembali lagi kita ke materi yang tadi sudah kita bahas. Kita sudah melaksanakan evaluasi dan kita akan melakukan refleksi. Ada beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama, hal baru apa yang paling menarik yang kalian pelajari mengenai Perang Dunia Kedua? Siapa yang menjawab? Oh, silahkan. Gimana? Hari ini saya mempelajari tentang penyebab dan dampak Perang Dunia Kedua. Penyebabnya termasuk bangkitnya nasionalisme dan rasisme, ketidakpuasan pasca Perang Dunia I, dan ekspansiosisme. Dampaknya sangat besar, termasuk kematian massal, penghancuran infrastruktur, dan perubahan total politik. Oke teman-teman, kasih tepuk tangan. Kemudian, bagaimana proses kerja kelompok kalian dalam menyelesaikan proyek ini? Nah, ini pertanyaan untuk kelompok nih, gimana pendapat kamu? Saya bekerja sama dengan tim saya dalam proyek ini dengan cara membagi tugas, berkomunikasi efektif, dan saling mendukung. Kami juga melakukan pertemuan rutin untuk membahas progres dan menyelesaikan masalah bersama. Kerjasama tim yang baik sangat penting untuk mencapai tujuan. Oke, berarti tidak ada kendala yang serius ya. Kalian lancar-lancar aja saat mengerjakan proyek tadi? Lancar. Dan hasilnya sangat luar biasa. Good job sekali teman-teman. Kasih tepuk tangan sekali lagi ya. Oke, ini pertanyaan paling fundamental nih. Tentang hikmah ya. Menurut kalian, pelajaran penting apa sih yang kita dapatkan dari Perang Dunia Kedua untuk masa depan dunia? Wah, ya Dikri silakan.
pelajaran terpenting dari Perang Dunia II ini itu pentingnya kerjasama dalam kerjasama internasional dan pencegahan konflik untuk menjaga perdamaian dunia. Oke, ada lagi yang bisa memberikan penjelasan mungkin? Iya, silahkan. Menurut saya Perang Dunia II, pelajaran terpenting yang kita dapatkan dari Perang Dunia II juga yaitu dia mengajarkan kita untuk menghargai hak asasi manusia, toleransi dan perdamaian. Jangan sampai kesalahan di masa lalu terulang kembali di masa depan. Oke, bagus sekali, good job. Nah, itulah seputar refleksi yang telah kita lakukan untuk yang terakhir ini sebagai kesimpulan ya. Kita merangkum poin-poin penting. Yang pertama, kita ulang kembali mengenai materi Perang Dunia Kedua, ada penyebabnya. Yang pertama, ketidakpuasan terhadap hasil Perang Dunia I dan Perjanjian Versailles. Yang kedua, kebangkitan fasisme di Italia dan nazisme di Jerman, serta ekspansi militer Jepang. Kemudian, kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam menjaga perdamaian dunia. Kemudian, krisis ekonomi global. Nah, itu yang menjadi penyebab dari Perang Dunia Kedua. Kemudian, peristiwa penting yang tadi sudah disebutkan dan sudah diperlihatkan dalam berbagai video. Yang pertama ada apa? Invasi Polandia. Yang kedua ada pertempuran Stalingrad. Yang ketiga ada pengoboman di Pearl Harbor. Kemudian ada yang namanya peristiwa The Day. Kemudian ada yang terakhir yang menjadi akhir dari Perang Dunia Kedua, yaitu tentang pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Oke, dampaknya. Apa saja dampaknya? Yang pertama, kematian massal. Hampir berapa tadi? 70 juta. Oke. Kemudian kerusakan infrastruktur. Kemudian perubahan politik global yang nantinya akan ada dua kubu besar ya. Yang memunculkan perang dingin nantinya itu. Kemudian ada pembentukan PBB. Yang terakhir, nah ini dampaknya bagi Indonesia, teman-teman. Terjadi vacuum of power. Sehingga Indonesia bisa merdeka di tanggal 17 Agustus 1945. Oke. Selanjutnya teman-teman, yang tadi masih nilainya kurang, nanti sebagai tindak lanjutnya Ibu akan memberikan remedi. Dan untuk yang nilainya sudah bagus, nanti Ibu akan memberikan pengayaan. Seperti itu ya. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, ada yang mau ditanyakan dulu? Apa kalian sudah paham? Sudah. Kita akhiri pembelajaran kita dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, seperti itu ya. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam